friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Di sini saya Anjani Aprilia akan menjelaskan apa pengertian dari teori belajar humanistik serta siapa saja tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu pengertian konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tokoh-tokoh teori humanistik. Tokoh yang pertama yaitu Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua yaitu kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Dan tokoh yang kedua yaitu Charles Sam Roger. Charles Sam Roger mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu 1. Memeliharaan, 2. Meningkatkan diri, 3. Penghargaan positif atau positive regard, dan 4. Penghargaan diri yang positif atau positive self-regard. Dan tokoh yang terakhir yaitu yang ketiga, Arthur Chom. Arthur mengeluarkan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Saya Baido, prodi Matematika, nomor NIM 2046611013. Saya akan menjelaskan mengenai 1. Apa sajakah prinsip-prinsip teori belajar humanistik? 2. Karakteristik teori humanistik. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik ialah 1. Manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. 2. Belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di alam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar dapat lebih diterima dan disimilisasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar.
Adapun karakteristik teori humanistik ialah 1. Mementingkan manusia sebagai pribadi. 2. Mementingkan kebulatan pribadi. 3. Mementingkan peranan kognitif dan efektif. 4. Mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dalam self-concept. Yang kelima, mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individual. Dan nomor 6, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Serta nomor 7, mengutamakan insting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Madazama akan menjelaskan mengenai seperti apakah implementasi terhadap pembelajaran humanistik dan apa sajakah kelebihan dan kekurangan teori humanistik itu. Implementasi terhadap pembelajaran. Dalam teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas di antaranya. 1. Memberi perhatian dan motivasi. 2. Membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Memahami karakteristik siswa. 4. Mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. 5. Dapat menyesuaikan dirinya bersama siswa. Kelebihan dari teori humanistik. 1. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. 2. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. 3. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. 4. Siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. 5. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 6. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini ialah siswa merasa senang dan bergairah. 7. Terjadinya perubahan pola pikir. Sedangkan untuk kekurangan dari teori humanistik adalah 1. Bersifat individual. 2. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. 3. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 4. Siswa tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses belajar. 5. Keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri.